Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan. Pada pembuka khotbah ini, saya ingin menanyakan sesuatu yang klasik, yang biasa ditanyakan. Menurut Anda orang-orang Katolik ini, Allahmu ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada yang bilang 1, ada yang bilang 3. Yang benar yang mana? Ya, karena ada perbedaan besar antara 1 dan 3, saya ingin mengajak Anda merenungkan hal berikut ini. Gereja Katolik meyakini Allah itu 3 pribadi, tetapi 1 dalam kesatuan cinta ilahi. Bagaimana memahami Allah yang seperti ini? Mari kita membebaskan diri dari perdebatan matematis 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Kalau terus berdebat 1 dan 3, enggak ada ujungnya. Hari ini kita mencoba memahami dengan menempatkan Allah Tritunggal Maha Kudus itu dalam sudut pandang sabda Tuhan yang baru saja kita baca dan dengarkan. Oleh karena itu, mari kita lihat beberapa poin berikut. Yang pertama, berjumpa Allah yang hidup. Sastrawan Amerika bernama H.L. Mencken pernah mengulas tentang sejarah peradaban manusia menemukan Allah. Manusia itu lemah dan berusaha mencari sosok yang kuat di dalam luar dirinya, sehingga membuat manusia mengalami hidup. Muncullah nama-nama penting dalam sejarah peradaban, seperti Resep, Astoret, Anat, Baal, Melek, Isis, Sarab, Dagon, El, dan sebagainya. Ternyata semua nama-nama Allah, semua nama-nama dewa yang disembah itu telah mati. Namanya tidak abadi, bahkan bekas kuburnya juga tidak ada. Fakta ini mau mengatakan kepada kita, hanya Allah Yahweh, Allahnya orang Israel yang masih ada. Dialah Allah yang hidup dan akan memberi hidup sepanjang waktu. Hal serupa kita temukan dalam kitab Ulangan pada siang hari ini. Musa mengajak umatnya untuk merefleksikan tentang Allah. Adakah Allah yang begitu nyata dalam sabda dan dalam tindakan sehari-hari seperti pengalaman akan Allah mereka? Lewat sabda Allah menunjukkan tentang hidup yang benar dan sejati yang mengarahkan kepada hidup ilahi. Melalui tindakan yang nyata, Allah dialami telah turun tangan dalam menyelamatkan hidup mereka. Saat mereka mengalami cobaan, mengalami perang dan perbudakan. Dalam tanda-tanda heran dan mukjizat yang besar, Allah menyertai dan menyelamatkan hidup mereka. Musa kemudian berkesimpulan, hanya Allah Yahweh yang patut dipercaya dan sabdanya layak untuk dipegang teguh. Itulah kata-kata Musa untuk meyakinkan kepada umatnya bahwa hanya Allah merekalah yang telah memberikan keselamatan. Melalui Mencken dan juga ajakan Musa, kita hari ini dicerahkan bahwa Allah akan diyakini ketika bisa menjawabi kerapuan manusiawi kita. Iman akan Allah itu bukan sebuah konsep belaka yang diajarkan semata
saat kita mulai SD sampai kemudian perguruan tinggi, pelajaran agama, paling-paling yang terjadi kemudian adalah SKS-nya hanya memenuhi MKDU. Kalau enggak ada mata kuliah itu berarti enggak bisa nulis skripsi. Karena pengen supaya bisa lulus, maka terpaksa pelajaran agama. Kita semua ternyata bisa melihat bahwa Allah itu bukan sebuah konsep semata, tetapi sebuah pengalaman diselamatkan oleh kekuasaan Allah. Ketika kita berjumpa dengan Allah yang menyelamatkan, disitulah kita akan mengalami bahwa Allah itu hidup. Yang kedua, berjumpa dengan Yesus yang hidup. Dalam merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, ternyata kita diajak membaca Injil Matius tentang perjumpaan para murid di sebuah bukit. Melihat Yesus yang mati disalib dan ternyata bangkit kemudian hidup, mereka menyembahnya. Namun sebagian murid masih ragu-ragu. Oleh karena itu Yesus kemudian berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di surga dan di bumi." Apa artinya kata-kata Yesus ini? Di tengah keraguan-raguan para murid, Yesus menunjuk pada dirinya sendiri yang datang dari surga dan menjadi manusia. Ia pun mati sebagai manusia, namun hidup kembali. Dengan realitas ini, Yesus ingin memberikan bukti tentang kuasa dalam dirinya atas surga dan dunia. Hal ini sekaligus memberikan keyakinan bahwa hanya dalam Yesus dan karena Yesus, manusia akan hidup dan bukan mati. Kita diciptakan oleh Allah untuk hidup di tengah dunia fana ini. Semuanya ini dengan maksud supaya kita bisa hidup abadi bersama Allah. Lewat kata-kata Yesus ini, manusia akan bisa hidup abadi dan tidak mati apabila menempel, mengandalkan dan percaya pada Allah yang memang hidup dan abadi. Allah yang selalu hidup sepanjang waktu. Itulah yang dikatakan oleh Yesus, mengapa dia mengatakan, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi." Supaya kemudian dengan melihat Yesus yang hidup itu, kita menjadi orang yang percaya. Yang ketiga, branding sebagai murid Yesus. Di akhir pergumulan mencari Allah dan menemukan Allah yang hidup dan menghidupi kita, Yesus mengutus para murid untuk pergi mewartakan Allah yang hidup dan membaptis untuk Allah. Apa yang dimaksud dibalik dari tugas perutusan ini? Kita tahu bahwa dunia kita, selama dunia ini masih ada, selalu diliputi oleh ketegangan antara hidup dan mati, antara kemalangan dan keselamatan, antara iman dan kemurtatan. Disitulah kita semua diajak bergumul dan sungguh-sungguh merefleksikan tentang hidup kita. Bahwa hidup itu ternyata tidak main-main. Apakah di saat susah, derita dan sedih, kita sungguh-sungguh mengalami Allah yang menghibur, menguatkan dan menenangkan kita. Dikala dalam kesulitan, godaan dan tantangan, apakah Allah meringankan, mengobarkan hati dan memberi keyakinan pada kita? Pengalaman akan Allah yang menyelamatkan hidup kita seperti ini adalah jawaban atas segala keraguan dunia, atas segala ketegangan antara hidup dan mati. Dan dari sinilah kita semua bisa memahami siapakah
Allah itu bagi hidup kita. Dan di sini pula secara otomatis kita menjadi alat pewartaan bagi Allah bahwa Allah itu hidup karena kita mengalami Allah menghidupkan kita. Dan sekaligus supaya dengan demikian orang-orang yang telah percaya kepada Kristus itu membuat banyak orang hidup dan bukan mati. Maka mari kita heningkan diri sejenak supaya kita bisa menemukan pengalaman bahwa Allah menghidupkan kita. Sebab secara otentik dengan cara demikian kita akan bisa menyelamatkan banyak orang untuk mengalami juga bahwa Allah itu hidup dan bukan mati. Tuhan memberkati.